Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semua. Oke, apa kabar? Ya, ini pertemuan pertama kita ya untuk mata kuliah saya yaitu Business Intelligence dan Analytics. Ya, di pertemuan pertama ini saya akan coba menjelaskan tentang apa sih kuliah ini itu seperti apa. Tapi sebelum itu saya mungkin perkenalkan diri ya nanti ya. Terus kemudian kuliah ini seperti apa, terus gambaran RPS-nya seperti apa, dan kemudian kita baru akan masuk ke materi. Ya, materinya judulnya adalah From Business Intelligence to Data Analytics. Ya, karena memang di sini ada ini ya, ada dua kosakata ya. Di sini ada Business Intelligence dan Analytics. Ya, hubungannya apa sih gitu ya? Nah, ini untuk di pertemuan pertama saya juga akan jelaskan materi itu. Betul, oke. Yang pertama ya, saya perkenalkan diri dulu karena pertemuan perdana dan saya baru kenal melihat kalian di kelas saya. Ya, nama saya Urukul. Saya lulus satu di S3-nya di manajemen di ITB, kemudian master saya di ITB juga di jurusan yang beda di Development Studies tentang policy analysis ya, atau policy development. Kemudian yang S1 saya di mathematics ya di ITB juga. Nah, ini gambaran mata kuliah kita, Business Intelligence Analytics. Oke, ada dua CPL ya, atau capaian pembelajaran kelulusan untuk mata kuliah ini. Yang pertama adalah CPL 3 ya, yaitu menguasai metode analisis kinerja organisasi bisnis, teknik komunikasi lintas organisasi dan lintas budaya untuk membuat keputusan bisnis. Kemudian ada CPL 5 yaitu memiliki kemampuan dalam mengkreasi dan mengelola inovasi, peluang dan resiko terkait perubahan lingkungan dan keragaman model bisnis dengan memanfaatkan teknologi. Jadi ada dua CPL. Ya, CPL itu garis besar ya terkait dengan kenapa kuliah ini penting gitu ya. Ada payungnya, itu namanya ada CPL. Kemudian lebih spesifik lagi, yang capaian belajar mata kuliah itu ada dua ya, atau CPMK. Yang pertama itu mampu menjelaskan prinsip dasar bisnis intelligence dan analitik dan aplikasi dalam bisnis. Ya, jadi kalian nanti belajar di sini tidak hanya tentang konsepnya, tapi juga bagaimana aplikasinya di real business. Kemudian yang kedua, CPMK 2 itu ada mampu mengaplikasikan business intelligence dengan menggunakan tools Power BI. Nah, oke. Jadi kita spesifik di mata kuliah ini di business intelligence kita menggunakan tools yaitu Power BI ya dari Microsoft. Oke. Nah, di sini penilaian tentang mata kuliah ini ya. Jadi poin terbesarnya ada di project 1 itu 30% ya. Dan kemudian ini menjawab CPL 5 dan CPMK 2 ya. Kemudian kita juga ada project 2 30%. Dan kemudian ada tugas, itu bobotnya ada 30%, dan terakhir adalah kuis, ya 10%. Jadi semuanya ini menjawab tadi ya CPL dan CPMK. Ya, oke. Sejauh ini ada pertanyaan terkait dengan penilaian mata kuliah ini? Tidak ada, clear ya? Oke. Selanjutnya sedikit akan saya bahas tentang RPS, ya. RPS ya, di sini sudah saya share ya di LMS, kalian sudah bisa baca. Di sini penjelasannya dari jadi ini udah saya ini ya, udah saya sampaikan bahwa mata kuliah Business Intelligence ini kita belajar dan analytics, kita belajar konsep-konsep di Business Intelligence Analytics dan juga aplikasinya. Khususnya kita menggunakan tools namanya Power BI ya. Oke, jadi konsep-konsep dasarnya kita akan pelajari ya. Oke, kemudian di sini apa namanya CPMK ya, dan tadi apa namanya CPMK sudah kita bahas ya tadi ya. Sini sudah ada, kalian bisa baca. Kemudian di sini tentang pustaka atau reference ya. Ini kita menggunakan utamanya dari Skyrus ya. Terus kemudian ada dari Powell, dan kemudian yang untuk pendukungnya di sini ada satu buku menarik ya. Itu Storytelling Big Data yang ditulis oleh Cole Knefflik ya. Kalian nanti bisa apa namanya bisa baca. Ini semuanya referensi ini sudah saya tautkan di dalam LMS. Jadi kalian tinggal nanti bisa download ya. Apa namanya terkait referensi karena sebagiannya itu adalah open access. Kemudian media pembelajarannya kita menggunakan dua software. Selain kita menggunakan Power BI, kita juga menggunakan Excel. Karena sebelum kita masuk ya menganalisis dengan Power BI, kita terlebih dahulu perlu terampil menggunakan Excel ya. Oke. Kemudian apa namanya
hardware kita nggak pakai ya. Jadi nanti kita selain di kelas, kita akan nanti belajarnya di lab, gitu ya. Kita gunakan komputer yang ada di sana. Oke, dan teaching timnya ya di kelas ini saya ada tim teaching yang lain, ada Pak Azhar Muhammad Fuad dan juga ada Pak Triaji, sorry, ya, Triaji Priyo Pratomo ya untuk kelas lain ya. Di kelas ini khusus itu dengan saya. Nah, ini adalah gambarannya untuk pertemuan ya, tiap materi per pertemuan kalian bisa lihat di sini ya. Jadi materinya kita bisa lihat di sini ya. Pertama hari ini kita belajar tentang pengantar Business Analytics ya, tadi topiknya telah saya sampaikan. Kemudian minggu kedua kita belajar tentang tools dan software dalam business intelligence gitu ya. Kemudian minggu ketiga kita akan belajar tentang data dalam business intelligence. Kemudian di minggu 4 kita akan belajar tentang framework business intelligence dan data warehouse. Kemudian di minggu kelima kita akan belajar tentang visualisasi data dan reporting. Kemudian di minggu ke-6 kita akan belajar dasar-dasar business analytics. Nah, di minggu ke-7 kita akan belajar tentang descriptive analytics ya. Kemudian di minggu 8 itu adalah project ya, project 1. Oke, di minggu ke-9 kita akan belajar tentang predictive analytics. Kemudian di minggu ke-10 kita akan belajar tentang prescriptive analytics. Kemudian di minggu 11 kita akan membahas namanya data driven decision making. Di minggu ke-12 kita akan belajar faktor-faktor soft ya, business intelligence key ya, tentang performance index, key performance index atau KPI dalam dan matrix. Kemudian di minggu ke-13 kita akan belajar tentang aplikasi business intelligence dalam marketing. Di minggu ke-14 kita akan belajar tentang aplikasi business intelligence dalam operation dan supply chain. Di minggu ke-15 kita akan belajar tentang etika dan tren masa depan dari business intelligence. Dan di minggu ke-16 nanti kita akan lakukan project 2. Dan ini adalah gambaran umum ya terkait dengan materi per minggu ya atau per week. Jadi kita ada 16 kali pertemuan dan setiap pertemuan ya ada assessment ya. Semua ada asesmen baik kuis maupun tugas. Oke ya, jadi kalian perlu persiapkan. Ya, oke. Ya, ada pertanyaan sebelumnya? Ya, metode kita akan blended learning. Jadi kita akan kombinasi antara kita di kelas ya. Kita ada pertemuan di kelas dan juga ada online atau asinkron. Ya, oke. Di kelas kita ada pertemuan sekitar 9 kali, minimal 9 kali. Ya. Oke, dan juga kalau online kita minimal 4 kali. Oke ya. Jadi itu, dan sisanya sebenarnya materinya sudah saya upload di LMS. Jadi kalian tinggal cek di sana. Oke ya. Jadi itu ya, itu adalah cara bagaimana kuliah ini kita deliver. Oke, dan juga selain materi di kelas, kita juga ada materi di lab. Ya, materi di lab ya. Meskipun saya tetap yang ngajar, saya kebetulan untuk asisten juga ada di sana, tapi saya akan in charge ya di lab juga ya. Oke, ada pertanyaan terkait dengan RPS? Cukup? Oke, cukup ya. Kita selanjutnya masuk di materi kita hari ini, gitu ya. Ini adalah gambarannya materi kita. Yang pertama ada perkenalan tentang apa itu sebenarnya business intelligence and analytics, ya. Kemudian descriptive, predictive, prescriptive analytics. Kemudian ada data driven decision making, dan kemudian ada case Indonesia, ya, di Indonesia terkait dengan business intelligence analytics di Indonesia. Ini adalah gambaran materi yang akan saya berikan pada siang hari ini. Saya berharap kalian semua nanti bisa aktif. Jadi kalau ada pertanyaan, langsung nanti bisa angkat tangan dan kemudian saya akan langsung mau follow up. Oke, gitu ya. Ya, kalau keaktifan nanti nilainya nambah. Ada catatannya ya. Oke. Nah, di sini pertama kerangkanya ya. Sebelum kita bahas business analytics, kita perlu tahu tentang urgensi dari digital transformation. Kenapa sih digital transformation itu penting? Gitu ya. Nah, itu yang mendasari kenapa kuliah ini jadi penting. Oke ya. Digital transformation itu tidak hanya mengadopsi teknologi, tapi digital transformation itu merupakan proses yang strategis ya. Jadi yang dia inline dengan core organisasi atau bisnis proses dari organisasi. Yaitu termasuk juga mindset, structure ya, kemudian bisnis proses itu sendiri dan juga model ya, value creation model value creation, penciptaan nilai. Ya, ini ya. Dan kalian bisa baca tentang detail tentang digital transformation tuh di buku saya. Ini saya ada buku ini, promo juga ya, nanti kalian bisa beli ya. Oke, tentang digital transformation strategy for business. Jadi itu sangat relate dengan kuliah ini ya.
Oke, di sini kita akan digital transformation ada beberapa hal inti. Yang pertama adalah change in consumer behavior. Jadi behavior atau apa namanya perilaku dari konsumen itu berbeda, ya, ada perubahan. Nah itu ya, itu yang perlu apa namanya dikenali ya dari digital transformation. Yang kedua adalah competitive disruptions. Ya, kita bisa melihat contohnya dari kasus Gojek Tokopedia, gitu ya. Ya dia mendisrupt ya existing retail, gitu ya. Khususnya misalnya Tokopedia, gitu ya. Gojek dia mendisrupt atau menggantikan sepenuhnya dari ojek-ojek pangkalan, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah teknologi as a core as a strategy. Nah ini adalah utama dari transformasi digital, ya. Oke, jadi kalau nggak ada teknologi, tidak akan ada namanya transformasi, gitu kan? Oke, jadi makanya kita belajar business intelligence analytics itu bagian dari teknologi itu sendiri, gitu ya. Sehingga kita bisa mendukung upaya transformasi digital dari sebuah organisasi atau perusahaan, gitu ya. Nah, ini ada 3 tahap dari transformasi digital. Jadi ada 3. Yang pertama adalah digitization, ya, atau pendigitalan. Oke, ini ada tahap pertama. Oke, jadi fokusnya ada data conversions, ya. Itu sederhananya begini. Jadi awalnya ditulis manual kayak absen, itu jadi digital. Oke, sudah nggak ada lagi absen manual misalnya. Itu kalian kan juga udah melakukan ya. Ya, nggak ada absen manual gitu ya. Kalian katakan nggak ada. Itu namanya tahap pertama, digitization. Yang selanjutnya adalah digitalization. Itu fokusnya di bisnis proses. Ya, bagaimana proses bisnis yang awalnya ya, yang itu manual, ya itu menjadi digital. Sebagai contoh misalkan perkuliahan kita. Ya, perkuliahan kita ini kan sudah digital kan prosesnya. Jadi kalian udah pakai LMS begitu. Terus kemudian apa namanya absensi tadi sudah kalian tidak perlu manual. Kemudian nanti cek nilai juga ada di sistem dan seterusnya. Ini proses bisnisnya sudah digital. Nah, digitalization. Tapi kalau digital transformation itu sudah mengarahnya ke bisnis model. Artinya tidak hanya sekedar prosesnya, tapi the whole ya, the whole aspect of organizations itu sudah digital. Oke, termasuk mindsetnya juga digital, gitu ya. Jadi itu makanya dia tidak hanya sekedar tools, tapi semuanya itu digital transformation. Ya, termasuk bagaimana dia working, ya, the way employee itu kerja, itu juga perlu diperhatikan. Itu satu aspek dari digital transformation. Oke ya, nggak cuma ada teknologi, tapi juga hal-hal lain juga yang perlu diperhatikan. SDM-nya, operation-nya, gitu ya, marketingnya dan macam-macamnya. Ya, itu perlu diperhatikan. Ini adalah bagian dari digital transformation. Dan pada akhirnya adalah fokus ke bisnis model. Artinya dia bisa dengan strategi tadi yang saya sebutkan dari semua aspek itu menjalankan apa namanya proses apa namanya pendigitalan ya semua itu udah digital ya itu pada akhirnya dia mendukung namanya model bisnis baru. Nah, gitu ya. Makanya digital transformation itu satu hal yang penting apa? Yaitu data. Datanya itu penting, gitu ya. Nah, tanpa adanya data tidak akan ada namanya keputusan, tidak ada namanya bisnis model baru, begitu ya. Nah, ini masalah ini adalah tahapan-tahapan, gitu ya, dari transformasi digital. Oke ya. Nah, sampai sejauh ini ada pertanyaan? Silakan angkat tangan. Ada? Ada pertanyaan? Nah, belum ada ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, di sini yang digital, yang apa pendigitalan, ya, digitalisasi itu adalah operational efficiency. Jadi kayak misalkan absensi tadi menjadi lebih secara operasional bisa lebih murah, kan? Nggak usah pakai kertas, nggak usah ngeprint. Kemudian yang ini adalah increase productivity. Kalau sekarang absen semuanya digital, ya kan? Kalian materi digital, ya itu efisiensinya lebih tinggi kan? Gitu ya, efisiensinya lebih tinggi. Ya productivity-nya jadi lebih tinggi, ya kan? Jadi semua apa namanya bisa tinggal buka sistem, gitu ya, masalah bisa selesai dengan lebih cepat, ya, productivity-nya bisa tumbuh. Kemudian ini adalah yang di tahap ketiga, data transformations itu adalah new competitive advantage, gitu ya. Jadi ada apa namanya keunggulan kompetitif, ya. Jadi dia bisa meng-create model bisnis baru yang bisa mungkin berbeda dengan kompetitor, ya. Sebagai contoh misalkan adanya Gojek gitu ya, ya ada Gojek, itu kan dia apa namanya model bisnisnya beda dengan yang existing ya. Dia nggak hanya sekedar berdiri sebagai apa namanya menggantikan ojek semata ya, servisnya tidak hanya transportasi tapi juga yang lain-lain, ada GoFood ya kan, ada apa namanya GoMart dan macam-macamnya, GoSend dan seterusnya ya. Jadi bisnis modelnya jadi banyak gitu ya. Jadi dia menjadikan competitive advantage bagi perusahaan itu karena dia bisa mengadopsi digital transformation. Oke. Nah, oke ya. Nah, ini adalah data
Oke, data ini itu menjadi semacam apa namanya, semacam bahan. Nah, semacam bahan atau sumber dari data digital transformation. Ya, kenapa? Karena dengan adanya data itu bisa pada akhirnya bisa mengcreate ya apa namanya, pengambilan keputusan baru. Karena setelah data analisis itu akan menjadi sebuah informasi, kemudian setelah informasi itu akan menjadi knowledge, dan pada akhirnya wisdom. Ini adalah wisdom hierarchy. Jadi kenapa kok data ini penting? Karena data itu ketika dikelola dia akan meng-create value baru. Makanya ada apa namanya, liputan saat itu ya sekitar tahun 2010 seingat saya dari The Economist, dia menyebutkan bahwa data is a new oil. Data itu adalah bagian minyak baru. Kenapa ada itu? Karena data itu bisa meng-create ya, kalau data yang dianalisis itu bisa meng-create model bisnis baru yang menjadikan company itu menjadi semakin kompetitif ya. Oke ya. Nah, sebagai contoh, kenapa kok Gojek bisa ekspansi? Karena dia tahu data. Oke. Kenapa kemudian ada banyak Google bisa ekspansi? Karena dia tahu data. Dari perilaku kalian tahu. Kalian misalkan main pakai TikTok gitu ya. Lihat TikTok. Wah, ini tahu, TikTok tahu preferensi kalian itu apa. Makanya video yang disuggest ya, yang direkomendasikan oleh TikTok itu ada video-video yang kalian suka. Nah kan YouTube juga sama. Gitu ya. Oke ya, di sini ini adalah data, karena data ketika dikelola dia akan jadi informasi. Ya, kalau data tidak dikelola dia hanya nggak ada nilainya kalau data nggak dikelola. Makanya kalau data dikelola akan jadi informasi, dan informasi kalau dikelola kan menjadi knowledge. Nah, makanya kalian belajar ya sekarang di value ini adalah untuk belajar tentang knowledge baru. Makanya di sini kita belajar dulu tentang konsep intelligence. Itu adalah bagian dari knowledge, dan knowledge itu didapatkan dari informasi. Ketika informasi dikelola, kemudian dia membuat namanya abstraksi, ya, sebuah abstraksi itu menjadi sebuah konsep atau teori. Nah, itu yang kita belajar sama-sama di banyak mata kuliah itu adalah bagian knowledge. Ketika kalian sudah belajar banyak knowledge, akhirnya kalian bisa tahu, oh iya ya, ternyata ini knowledge ini hanya bisa dipakai di konteks ini. Oh, knowledge ini ternyata tidak bisa dipakai di konteks ini. Atau teori ini bisa dipakai di masalah ini. Oh, teori ini ternyata tidak bisa dipakai di masalah ini. Nah, ini adalah meng-create namanya wisdom. Nah, oke ya. Dari orang yang udah banyak wisdom, artinya dia bisa ngerti ada batasan-batasan knowledge, gitu ya. Nah, kita di sini belajar hanya ke sini. Kita nggak nyampe ke atas ya. Untuk konteks yang bisa analitik, kita belajar bagaimana kalian bisa mengolah data menjadi sebuah informasi yang akhirnya bisa membantu perusahaan untuk mengambil keputusan bisnis, gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada ya. Nah, ini contohnya. Ini adalah contoh agriculture ya. Ya, ini pertanian nih, smart farming. Kita bisa melihat yang smart farming yang tradisional gitu ya. Ya udah, kalau proses dia apa namanya pembibitan sampai dia panen, ya melakukan konvensional aja. Monitoringnya itu yang kurang. Ya, apalagi kalau di yang tradisional. Ada lagi apa? Siapa namanya? Radit. Gimana Radit? Kalau yang pertanian tradisional gimana? Apa? Kalau yang ini, yang misalkan kalian lihat sawah gitu ya, apa yang kira-kira dia tradisional, yang prosesnya tradisional? Apa? Apa? Apa tadi, Radit? Proses panennya masih manual. Terus? Pembajakan dengan menggunakan hewan. Ada lagi? Ada? Irigasinya. Oke. Lagi? Ada lagi? Oke ya. Nah, tadi disebutkan ya oleh kalian ya. Jadi ada banyak hal yang masih tradisional. Artinya yang dia prosesnya manual ya. Sebagai contoh tadi ya dikatakan tentang apa namanya irigasi ya. Irigasi itu kan butuhkan air. Air itu kan tidak mudah di tempat tertentu ya. Jadi karena irigasi manual dia mengandalkan musim. Ya, ada musim kan. Kayak hujan ya dia akhirnya kalau hujan sawahnya banyak airnya. Tapi kalau kemarau nggak ada airnya. Ya, jadi sistem irigasinya mengandalkan musim. Ya, tapi kalau di smart farming kita bisa atur irigasinya tetap konsisten di musim manapun. Oke. Okay. Termasuk juga kadar udara, kadar tanah dan sebagainya. Nah, kita bisa menggunakan smart farming. Oke. Okay. Nah, apa namanya itu? Dengan apa? Dengan pakai tools, misalkan ada sensor IoT misalnya, sensor-sensor kita tanam di tanah. Kita lihat kadar tanahnya, kadar hara di tanahnya berapa. Oke, okay. Sehingga nanti apa namanya dia bisa kira-kira dia bisa prediksi kira-kira apa namanya dengan kadar hara segini, kadar kelembapan udaranya segini, ya nanamnya di bulan 1 itu kira-kira panennya kapan? Nah, itu bisa.
ya, karena semuanya terkontrol di sini. Itu smart farming itu semuanya terkontrol. Best practice-nya apa? Kalian bisa lihat greenhouse. Nah, greenhouse ya, kalian pulang ada greenhouse, bisa menerapkan di smart farming. Ya, meskipun ada yang secara sederhana, tapi prinsip-prinsip smart farming itu diterapkan di greenhouse. Gitu ya. Jadi dia bisa tahu tuh kapan dia panen, setahun tuh berapa kali panen. Misalkan melon gitu ya, berapa kali panen. Ya, kira-kira kapan butuh meletakkan lebah. Nah, lebah di sana gitu ya, di mana namanya di greenhouse-nya dan seterusnya. Oke, kapan berikan kucing. Nah, karena kucing kadang ada tikus masuk. Maka dia harus menekan kucing kapan. Nah, itu ada tuh. Waktunya itu sangat-sangat terkontrol. Nah, ini adalah smart farming. Ini adalah menggunakan pendekatan data analytics ya, baik di situ. Oke, jadi dia dari data kemudian bisa analisis dan mengambil keputusan sehingga keputusannya menjadi semakin presisi, gitu ya. Nah, oke ya, ini adalah contohnya ya. Jadi, oke, selanjutnya di proses analisis dari data itu ada 3 kategori. Ada deskriptif, ada prediktif, dan preskriptif. Ya, perlu kalian tahu. Jadi tidak semua orang mengambil keputusan yang sama, benar nggak? Oke kan? Misalkan nih, saya kasih uang kalian. Ya, sama namanya Devri. Oh, Radit, sorry. Saya lupa ini. Udah ngantuk ini udah siang ya. Nah, Radit misalkan. Saya kasih uang 1 miliar. Terus kamu siapa? Dwi. Saya kasih juga 1 miliar. Mungkin keputusannya beda. Ya kan? Ada yang 1 miliar langsung beli rumah. Ya. Terus beli rumah. Ada yang 1 miliar langsung beli mobil. Ada yang 1 miliar buat makan-makan dan seterusnya. Beda-beda. Oke? Nah, ini juga sama. Ini juga sama-sama bagi orang tentang approach pada data itu beda-beda, gitu ya. Baginya sama ya, beda-beda. Orang dikasih data yang sama bisa jadi tindakannya berbeda. Makanya di sini ada konsep deskriptif, prediktif, dan preskriptif. Apa itu? Nah ini ya. Deskriptif itu menggambarkan apa sih yang terjadi. Saya dikasih data nih, ya data tentang inilah, tentang kondisi tentang tadi ya, data misalkan tentang tanah tadi ya. Itu data tentang tanah di satu daerah di Jawa Barat misalkan ya, tentang sana. Itu bisa pertama deskriptif, dia menggambarkan tentang kadar tanah yang subur di mana sih, itu deskriptif, gambarkan aja apa yang terjadi. Nah, kemudian masuk ke diagnostik. Nah, oke. Diagnostik itu antara prediktif ya dan deskriptif. Itu mendiagnos, why did it happen, ya kenapa itu kok terjadi, kenapa kok di daerah Rembang itu lebih subur. Nah, oke. Itu diagnostik. Kemudian prediktif itu what will happen. Ketika misalkan di daerah ya Lembang tadi paling subur ya. Nah, ketika dengan dia yang paling subur di Lembang, itu kemudian kalau saya nanam ya di sana, itu kapan sih panennya? Nanam misalkan buah mangga misalkan ya, atau sayuran tertentu gitu ya. Itu kapan panennya? Nah, oke. Terus kemudian tingkat kesuburannya itu seberapa besar untuk kemudian dia bisa panennya itu bisa. Saya ingin panennya misalnya 3 tahun, dia harus 3 bulan, dia harus kayak gimana? Panen melon misalnya 3 bulan, dia harus kayak gimana? Nah, ini prediktif. Prediktif itu how can we make it happen? Nah, itu bukan rekomendasi. Misalkan saya pengennya nanam ya di sana ya, buah melon di mana namanya? Melon kayaknya nggak pas ya. Kalau di sana lebih misalkan buah alpukat. Nah, strawberry misalnya. Strawberry ya. Saya pengennya 3 bulan panen strawberry ya. Terus harus kayak gimana? Apa yang harus saya lakukan? Ini adalah masuk di prescriptive analytics. Oke. Nah, dari ini adalah ini adalah yang perlu orang tahu tentang bagaimana dia bertindak dengan data. Oke. Kalau dia tahu ini, dia akan bisa mengolah data dengan lebih baik. Oke. Nah, selanjutnya kita akan perlu masuk ya ke apa sih bedanya antara business intelligence, business analytics, dan data analytics. Nah, oke. Nah, kita hari ini yang belajar. Business intelligence, ya kita adalah fokusnya di descriptive analytics. Hanya menggambarkan what happened. Oke. Kalau business analytics, dia masuk ke predictive analytics. Ya, apa sih yang akan terjadi ke depannya. Namun kita bicara data analytics, itu general data processing analysis. Jadi ini udah masuk ke prescriptive. Jadi mengkombinasikan, dia juga bicara descriptive dan juga predictive. Gitu ya. Kita di sini belajarnya di sini. Makanya kita belajar tidak hanya deskriptif yaitu diwakili business intelligence, tapi juga kita melakukan prediktif dan juga memberikan juga preskriptif. Oke? Jadi kuliah ini sampai ke sana. Ya. Oke ya. Jadi level of analysis kalian pada data itu masuk setidaknya ke prediktif. Gitu ya. Setidaknya sampai prediktif. Oke ya.
contohnya di Indonesia ada Tokopedia. Oke. Tokopedia kalian menggunakan ya? Shopee, Tokopedia. Ya, oke. Nah, ini adalah bagian dari data driven decision making. Karena apa? Tokopedia itu dia platformnya, oke, dia kan ada kan itu kayak retail online, ya. Oke, tapi dia tahu di Tokopedia itu mana sih yang paling best seller. Itu tempatnya di paling atas kan. Nah, oke. Terus kemudian kalian sebagai pengguna, pembeli, kalian kan bisa direkomendasikan kira-kira produk apa yang similar yang kalian beli saat itu. Mana yang diskon dan seterusnya. Dan itu menggunakan semua yang based on data. Jadi Tokopedia melakukan itu karena dia ngerti data dari para pembeli, kalian yang menggunakan, ya, sehingga dia bisa merekomendasikan dengan tepat. Ya, ini adalah satu contoh nih. Jadi dia ngerti tentang pola-pola pembelian, ya, pola yang mana dari barang, terus jadi juga dari UMKM yang ada di sana, dia ngerti semua datanya, sehingga dia bisa membuat keputusan yang pas dan pada akhirnya yang bisa diuntungkan karena dia apa namanya yang pas itu semua stakeholders bisa diuntungkan, UMKM-nya diuntungkan, customer-nya bisa diuntungkan karena harga lebih kompetitif, ya, dan juga ada ekspedisi dan seterusnya. Jadi ekosistem di dalam ya platform ini bisa saling bisa diuntungkan. Ya, ini adalah esensi dari data driven decision making. Oke, saya ada contoh lain satu orang lain tentang data driven decision making dari platform yang digital saat ini. Ada yang berpendapat? Siapa namanya? Windy. Nah, Windy. Apa contohnya Windy? Shopee. Oke. Selain itu ada lagi? Platform lain? Ada lagi? Siapa namanya? Liza. Apa contohnya bisa disebutkan? Traveloka. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Spotify. Oke. Oke, banyak ya. Hampir semua sekarang platform-platform itu dia hampir semuanya sudah menggunakan prinsip-prinsip ya data driven decision making, gitu ya. Jadi itu yang hari ini ya platform itu sudah mengakomodasi itu semua sehingga memudahkan kita ya sebagai consumer. Oke, ini adalah sebuah kesimpulan dari kuliah kita pada siang hari ini. Jadi data itu adalah fondasi untuk bagaimana kita menganalisis. Nah, dengan menganalisis kita ada 3 level. Level yang paling basic, paling tahapan pertama yaitu descriptive analytics, menggambarkan apa yang terjadi. Kemudian level yang selanjutnya yaitu prediktif, berikan prediksi apa yang akan terjadi ke depan. Kemudian yang level ketiga itu preskriptif, berikan rekomendasi-rekomendasi yang pas, gitu ya. Itu level yang ketiga. Ya, dan ini sangat membantu jika organisasi mengadopsi prinsip dari analytics ini. Data driven decision making akan membantu dia tidak hanya di proses efisiensi organisasi, tapi juga pada akhirnya bisa meng-create bisnis model baru. Pelajaran dari apa namanya contohnya Gojek gitu ya, seperti saya tadi sebutkan dari Tokopedia ya, itu menunjukkan bahwa mereka itu bisa tak hanya stuck di satu model bisnis, tapi bisa membuat bisnis model bisnis baru sehingga apa? Dia stay kompetitif. Nah, itu adalah pelajaran pada kuliah kita pada siang hari ini ya. Ada pertanyaan? Angkat tangan. Sudah jelas semua? Sudah. Kalau sudah jelas, kita adakan kuis. Silakan dibuka LMS-nya. Ya. LMS-nya kita kuis. Kuisnya waktunya hanya 10 menit sebelum kita tutup materi kita. Ya. Sudah, silakan di scan dan dikerjakan. Oke? Sudah? Oke ya, saya kira itu untuk kuliah kita pada siang hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan kedua di minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.